Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu tidak pernah putus kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya, karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa bersilaturahim ke tempat orang tua kita, nenek kita dan keluarga kita di sini dalam rangka kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh manusia. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini saya berada di rumah orang tua, di rumah nenek dalam rangka berkunjung silaturahim. Semoga silaturahim ini, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, diluaskan rezekinya, maka jangan sampai melupakan silaturahim. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik, amal soleh untuk kita semua, khususnya anak-anak papa, anak-anak mama, dan juga cucu oma, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya ketika kalian semua besar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah yang paling berhak untuk berbuat baik dalam kehidupan? Orang bertanya ini, "Man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah ya Rasulullah yang paling aku harus berbakti di dunia ini? Rasul menjawabnya 3 kali ini. Ummuka, ibumu, katanya. Kemudian orang ini bertanya lagi, summaman, siapa lagi setelah ibu? Ummuka, 2 kali ibu disebut. Kemudian orang ini bertanya lagi, siapa lagi? Summaman ya Rasulullah. Rasul menjawab yang ketiga kali, ummuka, ibumu. Masih pertanyaan itu diulangi oleh orang tadi, summaman, siapa lagi? Summa abaka, baru bapakmu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata posisi ibu lebih tinggi daripada bapak dalam hadis ini. Artinya kebaktian yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua jangan sampai melupakan ibu, dan baru ayahmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan sangat-sangat pelajaran yang berharga kepada kita sebagai anak agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Ada satu kisah yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau ini sebetulnya masuk ke zaman tabi'in. Hampir bisa berjumpa dengan Rasulullah, tapi sayang Allah mentakdirkan dia tidak berjumpa dengan Rasul. Siapa beliau? Beliau ini orang yang bisa masuk surga tanpa amalan yang istimewa. Sholatnya, puasanya, ibadah yang lainnya biasa. Tapi satu keistimewaan amalan yang dia lakukan. Ibunya buta, ibunya lumpuh, dan ibunya setiap hari dilayani oleh Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai ada satu permintaan yang barangkali tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya, yaitu ibunya ingin pergi haji dalam kondisi buta dan juga lumpuh. Sementara saat itu tidak ada alat transportasi kecuali yang ada hanyalah onta. Dan Uwais Al-Qarni keluarga yang miskin. Ternyata Uwais Al-Qarni tidak putus asa, akhirnya dia berusaha untuk bisa memberikan kebaktian atau memberikan yang terbaik buat ibunya, sehingga dia pun berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai tenaga yang kuat, tiap hari menggendong anak sapi dari mulai lahir sampai sapi itu sudah mulai besar.
Karena dengan catatan ketika dia biasa menggendong sapi, akhirnya otot-ototnya akan kuat untuk menggendong ibundanya berangkat ibadah ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Dan itu dilakukan, dan itu terbukti. Artinya Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya sampai-sampai apapun permintaan ibunya tidak akan pernah dilepaskan atau dilupakan begitu saja. Dan permintaan yang satu ini ternyata pun bisa terkabulkan karena Uwais Al-Qarni ingin berbakti kepada ibunya dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak untuk berbakti kepada ibu. Anak-anakku semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sekali lagi Uwais Al-Qarni ibadahnya yang paling istimewa adalah dia berbakti kepada ibunya sampai akhirnya pun ibadah haji dan umrohnya dia gendong dari satu negara pergi ke negara yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah di Arab Saudi. Dan itu pun mustahil zaman sekarang ada orang yang menggendong orang tuanya dari mulai satu negara ke negara yang jauh untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Ini menandakan betapa kebaktian seorang ibu, seorang anak kepada ibunya jangan sampai dianggap remeh. Khawatir apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kalau ibu tidak meredoinya, mungkin kita tidak akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Bahkan ketika dapat pun keberkahan itu tidak ada. Makanya dalam hadis lain dikatakan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah akan ridho ketika ibu kita ridho atau orang tua kita ridho. Dan Allah akan marah, Allah akan murka ketika ibu kita murka atau marah kepada kita. Jadi Allah itu mengikuti kemurkaan dan keridhoannya orang tua. Jadi kalau orang tua kita murka, orang tua kita marah, Allah akan marah. Kalau orang tua kita ridho, senang, suka, maka Allah pun akan ridho, suka, dan senang. Karena itu sekali lagi anak-anakku semuanya, haruslah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan momen ini adalah momen ketika kita bisa merajut silaturahim dengan orang tua kita. Ayahmu sebagai ayah punya anak, kamu harus berbakti kepada ayah dan bunda. Tapi ayah pun masih punya orang tua, ayah pun harus menjadi anak posisinya karena masih ada orang tua. Karena itu kita semua posisi anak dan kita juga menjadi orang tua. Nanti saatnya pun kamu semua akan menjadi orang tua, dan orang tua yang baik tentunya akan mengajarkan sesuatu yang baik untuk anak dan keturunannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan anak yang berbakti kepada kedua orang tua di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-14-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan hendaklah manusia telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Karena orang tua kita telah mengandung kita dan juga melahirkan kita dalam keadaan capek, dalam keadaan lemah. Wa hamluhu wa fisalhu 30 syahran. Dia mengandung kita semua dan juga menyapi atau memberikan susu kepada kita semua selama 30 bulan lamanya. 30 syahran, 30 bulan, hampir 2 tahun ketika dari mulai mengandung sampai menyusui. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sampai kalian semua sudah mencapai umur 40 tahun. Ya, kalian sekarang anak-anak kami, anak-anak papa ini masih berumur belasan tahun. Tapi kata Al-Quran, hatta idza balagha ashuddahu, sampai kamu berumur 40 sanah, 40 tahun nanti. Jadi anak-anak papa yang sekarang umurnya belasan nanti akan mencapai umur 40 tahun. Qala, Allah mengajarkan kepada kalian umur 40 tahun itu. Apa kata Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, Engkau telah memberikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Ingat perintah Allah kepada kalian ketika umur sekarang ini diajarkan berbakti kepada orang tua, sampai pada saat umur 40 tahun kamu akan mengatakan, ya Allah aku bersyukur padamu ya Allah, dan juga kepada orang tua yang telah membesarkan, yang telah mendidik, yang telah memberikan kasih sayang kepada kami, kepada anak-anaknya. Wa an a'mala shalihan tardoh, dan aku bisa berbuat baik sesuai dengan yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah kehidupanku serta keturunanku ini ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku
hanya menyerahkan diri bertaubat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Di ayat ini ternyata Allah mengajarkan kepada kita sebagai anak untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Sampai pada akhirnya umur 40 tahun kamu sadar. Ketika umur 40 tahun kamu berkata, ya Tuhan, aku telah berumur 40 tahun. Berikan kepada orang tuaku kesehatan. Berikan kepada orang tuaku kebaikan-kebaikan yang lain yang menyertainya. Dan jadikan aku, keluargaku, keturunanku, orang-orang yang lebih baik dari yang pernah aku jalani. Dan aku selalu bertaubat memohon maaf padamu ya Allah. Dan masukkan kami, orang tua kami dan keluarga kami ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Di ayat ini penekanannya kesadaran kita. Diceritakan di awalnya orang tua mengandung, kemudian juga melahirkan dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Kemudian kamu sadar ketika umur 40 tahun sampai akhirnya mengatakan, ya Tuhanku, kasihanilah orang tuaku, berilah dia kekuatan, kesehatan, rizki dan lain sebagainya yang kamu doakan untuk orang tua. Dan kamu berdoa agar kami semua masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Kemudian ternyata perbuatan kebaikan yang kamu lakukan selama hidup di dunia kepada orang tua kamu, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi anak-anak yang soleh ketika berbakti kepada orang tua. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ternyata yang pertama kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua berbuah. Apa katanya? Nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan perbuatan baikmu kepada orang tua. Allah akan menerima perbuatan-perbuatan kebaikanmu yang kamu lakukan kepada orang tua. Dan bukan cuma sampai itu saja. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Dan ini yang terpenting. Ternyata perbuatan baikmu kepada orang tua dibalas dengan pahala surga, dan dosa kesalahanmu ketika kamu hidup bersama orang tuamu, ketika kamu berbuat baik akan dihapuskan. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Sayyi'atihim itu dosa-dosa kalian ketika berhubungan dengan keluarga kamu kurang baik, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua berbuat baik yang tidak baik. Tapi ketika kamu selalu berbuat baik sama orang tua, maka kata Al-Quran, wa natajawazu, Allah hapus, Allah hilangkan kesalahan-kesalahan itu. Dan yang terpenting yang ketiga adalah fi ashabil jannah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan pahala surga. Penghuni-penghuni surga di surga akan mendapatkan tempat yang penuh kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Demikianlah janji Allah yang benar itu bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan tadi. Anak-anakku, mama, oma yang tercinta, dan juga istriku yang tercinta, semuanya dalam rangka kita bukan hanya silaturahim, kita ingin mendapatkan taujih rabbani agar kita mendapatkan pengetahuan, kekuatan iman Islam, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk selalu tidak melepaskan perbuatan kebaikan kita kepada kedua orang tua. Ingat, kamu nggak usah jauh-jauh cari surga, kamu nggak perlu ibadah sampai seperti kayak sahabat Nabi atau tabi'in atau mengikuti Nabi. Nabi juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang bersamamu, saya ingin mati syahid yang pasti balasan adalah surga. Rasulullah bertanya, apakah kau punya ibu? Punya ya Rasulullah, di rumahmu ada surga. Ternyata sahabat ini tidak diajak ikut perang, tapi disuruh pulang. Karena apa? Di rumahmu ada surga. Artinya di rumah dia ada ibunya yang merupakan surga bagi dirinya. Mudah-mudahan kita masih punya orang tua, kalian punya mama, punya papa. Papa dan mama punya orang tua. Mama pun punya orang tua, walaupun orang tua kandung sudah tiada, tapi masih punya ibu yang melahirkan suaminya. Sehingga mama pun masih mempunyai orang tua. Karena itu berbuat baiklah kamu pada kedua orang tua, sehingga ridhonya Allah ada pada ridho orang tuamu. Dan kebaikan-kebaikan keberkahan Allah akan turun bersama ketika kamu berbuat baik kepada ibu dan ayahmu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang tuamu adalah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, akan menghapus dosa-dosa yang selalu kalian lakukan, dan juga akan menjadi penghuni-penghuni surga ketika kita berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan ingat, kalian semuanya,
ketika berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika hidup, ketika sudah meninggal pun orang tuamu, kamu tetap berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakan ayah bunda kalian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.